khazanah. Silakan Anda buka surah Ali Imran ayat 159. Akan Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Anak-anak sekalian, untuk tajwid silahkan dilihat di deskripsi video ini. Kita lihat kandungannya. Pertama, Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah dan kepada kita. Yang kedua, anjuran kepada kita untuk berlaku lemah lembut, lintal. Yang ketiga, larangan untuk bersikap kasar. Kasar ini dari sisi ucapan. Kemudian ghalizul qalbi, larangan kepada kita untuk berhati keras. Artinya tidak mau menerima masukan dari yang lain. Karena kalau kita berhati keras, bersikap kasar, maka orang-orang yang kita dakwahi itu akan menjauh dari sekitar kita. Kemudian kandungan berikutnya adalah fa'fu anhum. Kita disuruh untuk saling memaafkan. Jadi ini hebat ajaran Islam. Fa'fu anhum, bukan minta maaf, tapi memaafkan. Minta maaf saja berat, apalagi memberi maaf. Nah, Islam menyuruh tidak hanya meminta maaf, tapi memberi maaf. Kemudian kandungan berikutnya anda sekalian, wastaghfir lahum. Kita disuruh oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang bersalah, mereka-mereka yang menantang dakwah, mereka-mereka yang mencibir, mereka-mereka yang selalu musuh kita. Kita doakan mereka serta begitu. Kemudian kandungan berikutnya, wasyawirhum fil amri. Rasul disuruh oleh Allah bermusyawarah, berdiskusi. Nah, inilah barangkali spirit demokrasi terkait apapun urusan. Ini perintah untuk Rasul, juga untuk kita. Dan inilah menjadi stressing pembahasan kita. Kemudian fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kandungan berikutnya, ketika tekad sudah bulat, kita disuruh oleh Allah untuk bertawakal atau berserah diri karena Allah suka bertawakal. Itulah kandungan ayat ini, anak sekalian. Dan fokus kita adalah wasyawirhum fil amri. Kita disuruh untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Baik anak sekalian, kita tidak akan bahas tentang apa itu demokrasi, apa itu syuro, karena sesungguhnya semua sudah kita pahami bahwa syuro itu adalah bagian dari demokrasi. Makanya dalam demokrasi ada musyawarah. Dalam Islam yang terkenal adalah syuro. Sedangkan demokrasi muncul dari barat, tetapi ada ulama yang membolehkan karena demokrasi ada yang menurut ulama sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau seperti itu, demokrasi dibolehkan di dalam Islam. Mari kita lihat pendapat ulama tentang ini, dan ini menjadi bagian penutup dari pembahasan kita. Ulama berbeda pendapat tentang demokrasi, tapi tidak tentang syuro. Kalau syuro atau musyawarah, wasyawirhum fil amri, itu sudah pasti dibolehkan dan dianjurkan karena itu dalam Islam. Sedangkan demokrasi, melihat plus minusnya, ulama kita berbeda pendapat. Pertama, pendapat dari Abu A'la al-Maududi.
ulama kita yang satu ini mengatakan demokrasi itu haram. Kenapa haram? Pertama, dia dari barat, tidak dari Islam. Yang kedua, negatifnya sungguh banyak. Karena misalnya kalau dalam pemilihan, demokrasi itu biasanya berdasarkan suara terbanyak. Tidak bisa kita bayangkan, kata Abu Ala Al-Maududi, dalam pemilihan seorang pemimpin misalnya, ada 10 yang memilih, 6-nya kompak memilih yang terjahat dari yang baik, hanya 4 misalnya memilih yang baik, maka yang akan jadi pemimpin pastilah yang jahat. Melihat efek negatif dari ini, maka Abu Ala Al-Maududi mengatakan demokrasi itu hukumnya haram. Pendapat Muhammad Iqbal, ini juga seorang tokoh pembaharu Islam dari India. Beliau menginginkan demokrasi itu demokrasi spiritual. Artinya menerima demokrasi, tetapi demokrasinya tidak demokrasi lepas seperti yang ada di barat, tetapi demokrasinya yang dibalut dengan nilai-nilai spiritualitas. Muhammad Imaroh mengatakan atau berpendapat demokrasi itu boleh-boleh saja, tetapi kita tidak boleh membuat hukum dalam berdemokrasi. Karena hak membuat hukum, legislator itu hanyalah Allah. Sementara kita berdemokrasi dalam hal menjabarkan hukum yang telah Allah buat. Artinya ada hukum A, ada hukum B, lalu misalnya ada perbedaan di situ, lalu ulama berijtihad. Nah, di situ bisalah menurut Muhammad Imaroh, tapi tidak dalam hal membuat hukum legislasi. Kemudian yang keempat, pendapat Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan demokrasi itu justru sedalan dengan Islam. Artinya beliau mencoba menganalogikan seperti memilih imam dalam sholat. Pasti kita akan memilih imam terbaik, pasti kita memilih pemimpin terbaik bacaannya. Lalu ketika beliau ditanya, bagaimana kalau misalnya ada orang memilih yang jahat untuk jadi pemimpin? Kata Yusuf Qaradawi, yang salah itu bukan demokrasinya, tetapi orangnya yang perlu kita luruskan. Karena normalnya orang itu pasti memilih yang terbaik di antaranya untuk sebagai pemimpin. Jadi yang demokrasinya ini sebenarnya sudah sedalan dengan Islam, tetapi perilaku orang yang berdemokrasi ini yang belum Islami. Begitu menurut pandangan Yusuf Qaradawi. Jadi beliau mengatakan demokrasi itu boleh-boleh saja. Kemudian Salim Ali Al-Bahasnawi, beliau mengatakan demokrasi itu boleh saja, tapi dengan syarat dia mesti diislamkan terlebih dahulu, atau islamisasi demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sepertinya pendapat Salim agak hampir sama dengan pendapat Muhammad Iqbal. Jadi ada 5 pendapat yang dikemukakan di sini, anak-anak sekalian. Pada prinsipnya ada yang menolak secara mentah-mentah, itulah Abu Ala Al-Maududi. Ada yang menerima, itu Yusuf Qaradawi. Ada yang menerima tapi bersyarat, itu Muhammad Iqbal, Muhammad Imaroh, dan Salim Ali Al-Bahasnawi. Nah, bagaimana menurut anda sekalian? Pendapat mana yang anda pakai dalam hal ini? Tanda ada kita demokrasi. Ustadz juga tidak memaksa anda sekalian untuk memilih satu pendapat di antara 5 pendapat ini. Yang jelas ulama kita telah memberikan, menggambarkan pendapat mereka terkait demokrasi dalam pandangan Islam. Inilah barangkali materi kita untuk yang satu ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam, bagaimana ruh demokrasi itu sebenarnya, bagaimana pula syuro, lalu bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini telah kita jelaskan. Sumbernya tadi jelas, musyawarah ada di surat, satu di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 159. Semoga bermanfaat anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.